Halo, salam sejahtera bagi anak kami di kelas 10. Kembali lagi bertemu dengan Ibu FT dalam pelajaran sosiologi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari ya bahwa sosiologi itu adalah sebuah ilmu. Nah, ilmu apa? Ilmu yang mempelajari mengenai masyarakat. Nah, apanya masyarakat? Yaitu mengenai interaksi sosial. Nah, apa itu interaksi sosial? Berarti ada hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, jadi itu masuk dalam objek kajian sosiologi dan itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sosiologi. Nah, sudah kita bilang ya bahwa sosiologi adalah sebagai ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Apabila sosiologi itu memiliki 4 kriteria. Nah, 4 kriteria. Kriteria yang pertama yaitu sosiologi itu bersifat empiris. Nah, empiris. Apa itu empiris? Empiris artinya bahwa sosiologi itu berbicara mengenai fakta. Nah, fakta berarti kejadian yang benar-benar terjadi di dalam masyarakat dan tidak spekulatif, tidak dibuat-buat. Nah, yang kedua adalah sosiologi bersifat teoritis. Nah, apa arti teoritis? Sosiologi itu selalu mencari sebab akibat kenapa fakta itu terjadi. Nah, dan yang ketiga adalah sosiologi bersifat kumulatif. Nah, apa itu kumulatif? Berbicara mengenai kumulatif berarti sosiologi itu mencari tahu kenapa fakta itu terjadi dan dikaitkan dengan teori. Nah, teori berarti adalah pendapat para tokoh. Nah, dan yang terakhir adalah sosiologi bersifat non etis. Non etis berarti sosiologi itu berbicara apa adanya. Jadi apa yang didapat mengenai fakta itu dituangkan secara apa adanya, tidak dibuat-buat atau tidak spekulatif. Nah, itu adalah ciri-ciri sosiologi sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Nah, jadi ada 4 ya. Yang pertama empiris, yang kedua teoritis, yang ketiga kumulatif, dan yang keempat non etis. Nah, jadi anak ibu sekalian, ini harus kamu ingat. Nah, keempat istilah ini. Nah, berikutnya dalam sosiologi juga, nah dalam mencari jawaban dari fakta itu kenapa terjadi. Nah, misalnya kenakalan remaja di SMA Katolik misalnya. Nah, jadi sosiologi itu ingin mencari sebab akibat kenapa terjadi kenakalan di SMA Katolik. Untuk itu dia harus menggunakan metode ilmiah. Apa itu metode? Berbicara mengenai metode berarti cara untuk mengungkapkan fakta. Nah, ada 2 cara ya. Yang pertama ada metode kualitatif dan yang kedua metode kuantitatif. Nah, berbicara mengenai metode kualitatif berarti kita berbicara mengenai metode dengan cara kerja dengan mendeskripsikan. Berarti dengan cara memaparkan hasil penelitian berdasarkan penilaian terhadap data yang diperoleh. Itu kualitatif berarti dengan kata-kata. Sedangkan metode kuantitatif mengutamakan keterangan berdasarkan angka. Nanti ada min, median, dan modus. Nah, itulah 2 metode penelitian sosiologi secara garis besarnya. Walaupun nanti anak-anak ibu sekalian di bab 1 ini di akhir nanti kita akan lebih lagi membahas mengenai metode penelitian sosial. Nah, jadi inilah materi kita pada pertemuan kali ini. Jadi ibu harapkan anak-anak ibu sekalian paham. Nah, bahwa sosiologi itu dikatakan ilmu. Kenapa? Karena sosiologi itu mencakup 2 sifat ataupun 4. Nah, yaitu ada empiris, teoritis, kumulatif, dan non etis. Nah, jadi inilah materi kita pada minggu ini. Ibu harap anak-anak ibu sekalian paham. Apabila ada yang kurang paham bisa kamu tanyakan baik melalui WhatsApp, Google Classroom ataupun melalui email. Oke, semangat terus dan salam sehat.